Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di langit berbintang yang luas, sebuah perahu bergerak maju. Suyi duduk malas di buritan dan minum dengan kendi. Qingwan duduk dengan patuh di satu sisi, matanya yang indah dan jernih dengan rasa ingin tahu melihat pemandangan di sepanjang jalan. Untuk pertama kalinya, gadis itu melakukan perjalanan di atas langit berbintang. Di haluan perahu, Meng Changyun mendesak Dao Xing dan mengemudikan perahu dengan kecepatan tinggi. Tuan, menurut perjalanan kami, dalam sebulan, kami dapat mencapai alam pemusnahan hitam. Dalam perjalanan, Meng Changyun berkata sambil tersenyum. Dunia gelap. Di tepi area bintang yang dibatasi. Ini juga dianggap sebagai ferry ke kedalaman langit berbintang. Mulai dari Black Annihilation Realm dan melewati area terlarang dari langit berbintang, itu setara dengan memasuki kedalaman langit berbintang. Di perjalanan selanjutnya, panggil saja aku anakmu. Suyi memesan dengan santai. Dia memutuskan untuk mengubah identitasnya dan tidak menonjolkan diri. Alasannya sederhana. Pada awal pertempuran Luo Xinghai di Great Wilderness, dia menyapu musuh besar dari kedalaman langit berbintang, dan rentetan pembunuhan datang dari banyak kekuatan raksasa seperti Huak Xinzai, Xinghe Sekte Ilahi, Paviliun Jiutian, Taiyi Daomen, Del. Karakter di alam raja. Hingga saat ini, Suyi yakin bahwa kekuatan teratas di kedalaman langit berbintang telah lama mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi dari penonton. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas makna mendalam dari reinkarnasi yang cukup untuk membuat raksasa teratas di kedalaman langit berbintang didambakan. Dalam hal ini, jika Anda menggunakan identitas Anda saat ini untuk pergi ke kedalaman langit berbintang, itu pasti akan menarik perhatian seperti mercusuar, dan itu akan menyebabkan banyak masalah dan gangguan. Suyi tidak ingin ditemukan oleh segala macam masalah. Mulai sekarang, namaku Shenmu. Suyi berkata pada dirinya sendiri. Shenmu. Kehidupan ketujuhnya, karakter tak tertandingi yang bakat dan latar belakangnya begitu luar biasa sehingga bahkan penonton pun menghela nafas. Pada usia 17 tahun, setelah melewati pintu hidup dan mati, dia menerobos dan memasuki alam raja. Pada usia 23, dia telah memenangkan gua, dan jalan menuju langit dari Jianzhen. Tetapi pada usia 23, Shenmu, bakat yang luar biasa, dihancurkan oleh seorang wanita dan mati. Penyebab spesifik kematiannya mungkin hanya diketahui oleh Shenmu sendiri. Menurut apa yang dikatakan Master, dia curiga bahwa kepala sekolah Paviliun Jiutian mungkin mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan Shenmu. Dan sangat mungkin dia telah melihat itu, Guanzu adalah reinkarnasi dari Shenmu. Sekarang, alasan mengapa Suyi dan Qingwan pergi ke kedalaman langit berbintang adalah untuk mengeksplorasi kebenaran. Untuk Suyi, apapun yang terjadi, dia harus pergi ke Paviliun Jiutian. Ada 3 alasan. Pertama, Qingwan dan Xiao Tianqi adalah orang yang sama, dan pengalaman hidupnya kemungkinan besar akan menyembunyikan misteri lain. Dan ini adalah sebab dan akibat yang dikirim oleh kepala sekolah Paviliun Jiutian kepada dirinya sendiri. Kecuali dia tidak peduli, dia harus menyelesaikan sebab dan akibat ini. Kedua, kepala sekolah Paviliun Jiutian tampaknya mengetahui beberapa masa lalu Shenmu. Shenmu, generasi ketujuhnya, juga terlibat dalam dirinya. Ketiga, belum lama ini, Pluto dijemput oleh kepala sekolah Jiutian Paviliun. Kepala sekolah Jiutiange juga mengumumkan akan bertemu Suyi dalam waktu setahun. Namun, Suyi tidak akan terburu-buru. Dia sudah menduga bahwa kepala sekolah Paviliun Jiutian tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Jelas dia tidak bisa menahan napas, jika tidak mungkin untuk bersikeras. Lihat diri Anda dalam setahun. Shenmu berani bertanya kepada putranya, apa arti nama ini? Meng Changyun dengan rendah hati meminta saran. Hanya sebuah nama. Suyi berkata, tidak ada yang bisa kamu sanjung. Meng Changyun. Dia tersipu dan tertawa datar. Immortal Master, apakah benar-benar ada waner lain di dunia ini? Qingwan tidak bisa menahannya. Suyi sedikit mengangguk dan berkata dengan hangat, jangan khawatir,
tidak peduli apa asal atau sebab dan akibatmu, aku akan membantumu menyelesaikannya. King Wan bersenandung patuh. Sui berkata, ketika kamu mencapai alam pemusnahan hitam, kamu akan bersembunyi di labu yang membangkitkan jiwa terlebih dahulu. Gadis itu mengangguk setuju tanpa menanyakan alasannya. Ini King Wan, berperilaku sangat baik. Boom! Di langit berbintang yang jauh, badai waktu muncul. Dimanapun mereka lewat, banyak bintang terkoyak dan berubah menjadi meteorit yang hancur. Adegan yang menakutkan sudah cukup untuk membuat karakter kerajaan manapun bergidik. Inilah bahaya melintasi bintang. Dalam perjalanan, Sui dan yang lainnya tampak santai di lautan bintang, tetapi sebenarnya mereka menghadapi banyak bencana dan bahaya yang tidak terduga di sepanjang jalan. Seperti time storm, space fault, star swirl turbulence, dan lainnya. Namun, semua ini tentu saja tidak dapat membantu Sui. Bahkan, dia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Meng Changyun yang berpengalaman sudah cukup untuk menghadapi semua ini. Kali ini tidak terkecuali. Saat Meng Changyun mengemudikan perahu, dalam sekejap mata, dia menghindari badai waktu yang mengamuk dan menyapu langit berbintang di kejauhan. 1 bulan kemudian, dunia gelap. Ini adalah pesawat dunia yang sangat kuno. Tempat yang berjarak puluhan ribu mil dari Black Annihilation Realm adalah area terlarang yang disebut Black Annihilation Wind Belt. Dari kejauhan, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa sabuk angin hitam itu seperti tirai hitam panjang, membentang kehampaan dan menutupi 4 bidang, bergelombang seperti pasang surut, menutupi langit berbintang sepenuhnya. Sabuk angin hitam, area terlarang alami di langit berbintang. Jika Kaisar ingin melintasi area seperti itu, dia pasti akan mati. Bahkan ada beberapa monster langit berbintang yang sangat berbahaya, seperti kelompok serigala haus darah, yang berlayar di sabuk angin yang gelap. Karena sabuk angin pemusnahan hitam sangat lebar, mencakup beberapa alam bintang, bahkan jika alam raja memiliki kemampuan untuk mencapai langit, jika Anda menerobosnya, Anda akan menghadapi semua jenis bencana dan mati. Baik. Sesekali sabuk pengabaian hitam akan terhenti, dan semua bencana dan bahaya akan sunyi. Selama ada orang-orang yang berpengalaman dan kuat bersama mereka, mereka bisa melewatinya. Heiyu Realm bersebelahan dengan sisi sabuk angin Heiyu, dan telah menjadi ferit terkenal ke kedalaman langit berbintang. Di masa lalu, biksu dari dunia berbintang lain, jika mereka ingin pergi ke kedalaman langit berbintang, pasti harus melewati alam pemusnahan hitam. Sederhananya, Black Annihilation World juga bisa disebut sebagai stasiun langit berbintang yang sesungguhnya. Ini juga membuat dunia hitam menjadi sangat makmur dan hidup. Pada hari ini, Sui dan yang lainnya datang dengan perahu. Kota Azurite. Kota terbesar di dunia kulit hitam. Kotanya saja mencakup 8.000 mil. Skala ini sebanding dengan negara raksasa di benua Changqing. Ada banyak sekte di kota Tianxing, ada banyak kamar dagang, dan sangat makmur. Dikatakan bahwa di belakang beberapa kekuatan utama di kota Tianxing, ada kekuatan besar di kedalaman langit berbintang. Karena itu, tatanan kota Azure relatif damai. Dalam keadaan normal, tidak ada yang berani membuat masalah. Namun, di mana ada orang, akan ada perselisihan, dan pembunuhan berdarah kadang-kadang akan terjadi di kota Tianxing. Ini tidak bisa dihindari. Jika ditempatkan di tempat lain di dunia mimpi buruk yang gelap, tidak akan ada ketertiban dan aturan sama sekali, dan segala macam hal berdarah dan kotor akan terjadi hampir setiap saat. Secara komparatif, kota Tianxing sudah menjadi tempat damai yang langka di dunia mimpi buruk hitam. 10 kristal Rovena bintang per orang. Ada tim biksu yang ditempatkan di luar gerbang kota Tianxing. Siapapun yang memasuki kota untuk pertama kali harus membeli sertifikat. Atas dasar ini, Anda dapat masuk dan keluar dari kota Azure sesuka hati. Yang disebut kristal roh nadi bintang dimurnikan dari nadi roh teratas yang lahir di alam bintang. Harta karun ini adalah mata uang keras untuk transaksi di kedalaman langit berbintang, mirip dengan koin di dunia. The Great Wilderness juga memiliki harta yang serupa, tetapi jarang digunakan sebagai mata uang. Alasannya adalah harta ini adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk budidaya kaisar. 10 kristal bintang Vena roh,
Ini sudah setara dengan nilai obat ajaib tingkat kaisar. King Wan berbisik, merasa bayarannya terlalu tinggi. Luar biasa berapa biayanya hanya untuk pergi ke kota. Ini adalah semacam ambang batas penyaringan, yang melarang biksu biasa. Hanya karakter dengan asal dan status luar biasa yang memiliki kesempatan untuk memasuki kota. Meng Changyun menjelaskan sambil tersenyum, jika bukan karena ini, tidak peduli seberapa besar kota ini, itu tidak akan mampu menampung para pembudidaya yang terus datang dari dunia bintang lain. Ketika dia berbicara, dia secara sadar mengeluarkan beberapa kristal pulsa bintang dan menukar 3 voucher untuk memasuki dan meninggalkan kota Tianxing. Ayo cari penginapan dulu. Suyi meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan ke gerbang kota. Di perjalanan sebelumnya, dia telah mengamati bahwa sabuk angin mimpi buruk hitam di langit berbintang yang jauh masih berjalan, dan tidak ada tanda-tanda stagnasi. Anda hanya bisa menghabiskan waktu di dunia mimpi buruk terlebih dahulu. Orang-orang biasa, bahkan karakter Realm King, tidak dapat dengan mudah dilihat. Namun, untuk menghindari terprovokasi oleh beberapa karakter kecil yang tidak terbuka, Suyi masih menunjukkan jejak karakter kerajaan. Dengan cara ini, beberapa anak sudah cukup jera. Meng Changyun tetap rendah hati, menahan napas, mengikuti Suyi seperti pelayan tua, mengangkat alisnya dan menurunkan matanya, dan mengikuti setiap langkah, seolah-olah dia takut mengambil atas tuan rumah. King Wan adalah kaisar, jadi tidak perlu menyembunyikannya seperti ini. Oleh karena itu, sejak mereka memasuki gerbang kota, meskipun banyak pembudidaya memandang mereka, mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka setelah mereka melihat aura pada Suyi dan King Wan. Lihat, nak. Baru saja memasuki gerbang kota, King Wan tiba-tiba berteriak kaget, matanya yang jernih dan dalam melebar. Suyi mengangkat matanya dan mengangkat alisnya sedikit. Tidak jauh dari jalan, deretan sosok padat digantung dengan kait besi. Ada pemandangan berdarah di jalanan dan gang yang ramai, yang sekilas mengejutkan. Kaisar dari alam bintang Xuan Huang ini pasti terlalu sial. Mereka digantung di sana seperti ternak untuk ditunjukkan kepada publik, dan hidup lebih baik daripada mati. Mereka yang berurusan dengan mereka ingin mereka hidup sebagai contoh. Apa yang dilakukan para biksu di Xuan Huang Starfield hingga menjadi sasaran seperti ini? Tidak jelas. Di dekatnya, beberapa biksu berbisik-bisik. Kaisar, beristirahat di beberapa bidang dunia, sudah menjadi eksistensi seperti dewa. Tapi saat ini, lebih dari 20 kaisar digantung di sana seperti ternak untuk ditunjukkan kepada publik. Sulit untuk tidak diperhatikan. Mereka, semua biksu dari alam bintang Xuan Huang. Mata bintang King Wan melebar, wajahnya yang cantik sedikit berubah. Meng Changyun tanpa sadar menatap Suyi di sebelahnya. Namun, ekspresi Suyi setenang sebelumnya, dan tidak ada fluktuasi di matanya. Tapi sikap acuh tak acuh ini membuat Meng Changyun merasa tertekan untuk sementara waktu. Siapa yang begitu berani di kota Tianxing, dan berani secara khusus menargetkan para pembudidaya alam bintang Xuan Huang, itu hanya mencari kematian. Tiba-tiba, Suyi melangkah ke area samping. Di dinding sini, ada daftar buronan dan buronan yang menonjol. Siapapun yang menangkap Kaisar Alam Xuanzhao dari alam bintang Xuan Huang hidup-hidup akan mendapatkan 300 kristal roh bintang Vena. Siapapun yang menangkap Kaisar Alam Nether mendalam hidup-hidup akan mendapatkan 800 kristal roh bintang Vena. Orang yang menangkap Kaisar Alam Xuanhe hidup-hidup akan mendapatkan 3000 kristal pulsa bintang. Orang mati akan dihargai 100 kristal pulsa bintang. Tanda tangan, Gedung Fei Yun. Suyi menyipitkan matanya, melihat sekeliling, tetapi menemukan bahwa tidak ada daftar hadiah lain kecuali yang ini. Tidak diragukan lagi, semua ini sepenuhnya ditujukan untuk biksu kaisar dari alam bintang Xuan Huang. Lao Meng, pergi dan cari tahu tentang pesanan hadiah ini. Suyi memesan dengan santai. Tuan nanti. Meng Changyun dengan cepat mengambil pesanannya. Sebenarnya, tidak perlu banyak masalah. Meng Changyun baru saja menemukan seorang pejalan kaki dan menginterogasi masalah tersebut. Sekitar setahun yang lalu, kekuatan utama di kota Tianxing, Fei Yunlo, tiba-tiba mengumumkan bahwa Kaisar Alam Bintang Xuan Huang dicari di seluruh alam Heian. Daftar hadiah awalnya diposting.
Selama tahun ini, semua kaisar wilayah bintang Xuan Huang yang berkeliaran di alam Heian menjadi seperti tikus yang menyeberang jalan, dicari dan ditekan oleh darah. Lebih dari 20 kaisar yang sekarang digantung di sana untuk diperlihatkan kepada publik hanyalah sebagian dari mereka. Kaisar lain tewas dalam perburuan ini. Setahun yang lalu, Su Yi mengerutkan kening. Bukankah saat itu pertempuran Laut Bintang Jatuh baru saja berakhir? Kenapa? Su Yi bertanya. Meng Changyun berkata dengan suara rendah, melaporkan kepada Tuan Muda. Xiao Lao bertanya. Tetapi sejauh ini tidak ada yang tahu alasannya. Bahkan beberapa orang kuat yang bekerja untuk Menara Feiyun mengatakan bahwa mereka hanya bertindak atas perintah. Su Yi mengangguk dan berkata, selanjutnya, pergi dan cari tahu detail Menara Feiyun ini. King Wan dan aku akan menemukan penginapan untuk menetap dulu. Ini. Meng Changyun menerima pesanan dengan kagum dan bergegas pergi. Tuan Muda, bukankah kamu tidak menyelamatkan mereka? King Wan bertanya dengan suara rendah. Su Yi tersenyum dan berkata, ini bukan hubungan, mengapa aku harus menyelamatkan mereka? Kamu. King Wan hendak mengatakan sesuatu ketika Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Waner, kamu tidak mengerti. Ya, dia adalah. Pria berjubah piton menggelengkan kepalanya sedikit, seolah kecewa. Selama periode waktu ini, dia adalah satu-satunya mangsa yang berani menyelinap ke alam bintang Xuan Huang kota Tianxing, yang sudah sangat bagus. Pria tua berjubah hitam memegang tongkat berbicara perlahan. Ketika mereka berbicara, mereka bertiga mendesak ke arah lelaki tua berjubah Tao. Suasana di lapangan juga sangat mencekam dan mencekam. Apakah Anda dari Feiyun Lo? Pria tua berjubah Tao itu menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Kematian sudah dekat, di mana ada begitu banyak omong kosong. Pria berjubah piton berkata, dan telah menyerang dengan berani. Boom! Dia memegang pedang guntur, hukum saling terkait, dan dia tak tertandingi. Pada saat yang sama, pria tua berjubah hitam dan wanita cantik itu juga menyerang bersama. Hanya dalam beberapa kedipan, lelaki tua berjubah Tao itu terluka parah dan berlumuran darah. Namun, mungkin karena dia takut mati, atau mungkin dia ingin menangkapnya hidup-hidup, tetapi lelaki tua berjubah hitam dan tiga lainnya tidak membunuhnya. Sebaliknya, seperti kucing bermain tikus, dia terus menggagalkan lelaki tua berjubah Dao, dan ingin menekannya sepenuhnya. Pria tua berjubah Tao itu tampak sedih dan marah, dan dia tampaknya menyadari bahwa dia telah dikutuk, dan mendesis, sebelum kamu mati, dapatkah kamu memberitahu saya mengapa kamu menargetkan para biarawan di alam bintang Xuan Huang? Suara itu penuh dengan keengganan. Tidak ada yang peduli. Ekspresi ketiga lelaki tua berjubah hitam itu acuh tak acuh dan tenang, seolah-olah mereka adalah mangsa di ujung jari mereka. Melihat ini, lelaki tua berjubah Tao itu menghela nafas dengan pahit, jelas benar-benar putus asa. Yong He, kamu datang untuk menjatuhkannya, ingat, jangan sakiti nyawanya. Pria tua berjubah hitam itu memerintahkan. Bagus. Pria berjubah piton itu mengangguk. Tapi saat dia akan bertindak, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Semua orang terkejut dan mendongak. Tidak jauh, seorang pemuda berjubah hijau berjalan ke arahnya. Seluruh tubuh berlama-lama dengan napas kaisar alam Xuan Zhao. Mati! Pria berjubah piton memancarkan niat membunuh di matanya. Tunggu sebentar dan lihat apakah anak ini pergi dengan lelaki tua itu. Pria tua berjubah hitam itu memerintahkan. Omong kosong. Pria tua berjubah Tao itu tampak tercengang. Dia pikir dia sudah ditakdirkan, tetapi siapa yang mengira bahwa pada saat ini, seorang pemuda berdiri dan memarahinya karena tidak berguna. Kamu benar, aku benar-benar tidak berguna. Pria tua berjubah Tao itu memiliki suara yang keras. Su Yi mencibir dengan wajah dingin, tidak hanya tidak berguna, tetapi juga buta, saya tidak bisa melihat jebakan sesederhana itu. Saya pikir saya bisa menyelamatkan orang, tetapi saya tidak tahu bahwa mereka sudah menjadi mangsa di mata orang lain. Adegan ini membuat lelaki tua berjubah hitam dan tiga lainnya saling memandang, merasa sangat aneh di hati mereka. Siapa pemuda itu? Dia keluar dan menegur lelaki tua itu saat ini, dengan nada yang sangat keras.
Orang tua berjubah Tao juga dilatih untuk berkecil hati, dan seluruh orang lamban di sana. Dia akan menjadi tawanan musuh, dan dia akan dipukuli tanpa ampun. Rasa ini membuat lelaki tua berjubah itu merasa pingsan. Untungnya jarang yang punya darah hangat dan keberanian, dan niatnya tidak buruk. Kalau tidak, aku akan terlalu malas untuk menyelamatkanmu. Ekspresi Su Yi melunak. Melihat ini, ketiga lelaki tua berjubah hitam itu tidak hanya tidak terkejut, tetapi mereka semua menunjukkan senyuman. Menarik, mangsa lain muncul. Sungguh mengejutkan? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.